Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraja, edisi Kamis tanggal 23 Juni 2022. Doa dan harapan kami, saudara-saudara selalu bersemangat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat dan kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus agar kita boleh mengerti apa kata firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap bersyukur atas berkat kemurahan Tuhan. Di pagi hari ini, kami telah dibangunkan dengan kesehatan, kekuatan yang daripadamu. Jamah hati kami, agar kami selalu taat akan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, layakkan kami, dan kuduskan kami untuk mendengar akan firman-Mu. Ampuni segala dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan melalui Imamat 10 ayat 1 sampai 7. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalam serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, "Inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku." Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah kepada mereka, "Datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan." Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, "Janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu." Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Demikianlah pembacaan kita, dan tema renungan pada pagi hari ini yaitu persembahan yang layak, sipatona pemala. Sering ada pertanyaan, bagaimana dengan persembahan yang dipersembahkan yang asalnya dari hasil kejahatan atau hasil dari pekerjaan yang tidak dikehendaki Tuhan, misalnya hasil judi atau hasil korupsi. Apakah itu diterima Tuhan atau bagaimana? Bacaan kita bercerita tentang hukuman Tuhan terhadap kedua anak Imam Harun, yakni Nadab dan Abihu. Keduanya dihukum karena mengambil api dari sumber api yang tidak diperkenankan Tuhan untuk membakar persembahan. Bahkan keduanya harus mati sebagai ganjaran dari perbuatan mereka yang mencemarkan persembahan.
Tuhan telah memerintahkan sumber api untuk membakar ukupan wangi-wangian yang dipersembahkan bagi Tuhan. Namun mereka mempersembahkan api yang asing yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka juga dianggap merampas hak iman besar, walaupun Harun yang adalah imam besar adalah ayah mereka. Karena sudah ketetapan bahwa persembahan kemenyan di atas mezbah hanya dapat dilakukan oleh imam besar. Persembahan kepada Tuhan adalah pengakuan dan rasa hormat terhadap kekudusan Tuhan. Untuk itu persembahan yang dipersembahkan haruslah kudus, tidak boleh bersumber dari api lain, yakni yang sumbernya dari apa yang tidak diperkenankan Tuhan. Mencemarkan persembahan adalah tindakan mempermainkan dan menghina Tuhan sebagai pribadi yang kudus. Dalam pertama Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan, "Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Persembahan yang kudus hendaknya bersumber dari kekudusan hidup, dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Ajarkan kami untuk selalu mempersembahkan persembahan dari hasil kerja kami yang berkenan kepadamu, persembahan yang kudus dan berbau harum di hadapan-Mu. Bapa, kami berdoa buat kehidupan kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia, senantiasalah berikan kesehatan, kesukacitaan kepada mereka. Biarlah mereka boleh menikmati masa tuanya dan selalu berharap dan berserah kepadamu. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan, proses belajar, dan pemuda yang mencari pekerjaan. Tuntun mereka semua ke arah yang benar, dan di dalam semuanya itu, nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sementara dalam sakit, kedukaan. Bapa, tilik mereka dalam keadaan masing-masing, supaya mereka disehatkan, disembuhkan, dan diberikan sukacita. Bapa dalam surga, saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang bersyukur karena ulang tahun perkawinan, bersyukur karena sukses dalam studi, bersyukur ke dalam pekerjaan yang sukses, lengkapi kesukacitaan mereka Tuhan, biarlah mereka boleh mempersembahkan berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepada mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang senantiasa kami perbuat. Terima kasih Tuhan, dan terimalah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa dan ucapan syukur kami. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Kiranya menjadi tuntunan buat kita untuk berkarya dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadilah hidup kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Selamat bekerja. Tuhan menyertai kita semua pada hari ini. Selamat pagi.